Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Astuti, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi S1 PG PAUD dengan NIM 8562566764. Video kali ini dibuat tentang rancangan alat permainan edukasi atau APE yang berjudul Sipak Tekong. Alat permainan edukasi atau APE Sipak Tekong ini dapat dimainkan secara individu dan secara berkelompok. Jika dimainkan secara berkelompok, peserta tidak dibatasi serta nantinya akan ada yang menjadi pemain dan akan ada yang menjadi penjaga. Kompetensi yang dapat dicapai dengan penggunaan APE Sipak Tekong ini saya kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tujuan kompetensi secara individu, dan yang kedua adalah kompetensi yang dapat dicapai jika dimainkan secara berkelompok. Kompetensi yang dapat dicapai jika dimainkan secara individu adalah yang pertama, kompetensi kognitif, yaitu dapat dicapai ketika anak menyusun kaleng-kaleng tersebut menjadi bentuk menara kaleng, atau anak juga bisa mengurutkan angka yang ada pada kaleng mulai dari angka 1 sampai 10 atau sebaliknya. Yang kedua adalah kompetensi bahasa yang dapat distimulasi melalui warna-warna yang ada pada kaleng ketika anak mengucapkan warna merah, biru, putih, ataupun hitam. Atau bisa juga saat anak mengungkapkan angka yang ada pada kaleng 1 sampai 10. Ketiga adalah kompetensi sosial emosional, yaitu ketika anak menyusun kaleng-kaleng menjadi bentuk menara dengan sabar. Selanjutnya, kompetensi yang dapat dicapai ketika anak bermain secara berkelompok. Yang pertama adalah kompetensi sosial emosional. Kompetensi ini dapat distimulasi ketika anak berinteraksi dengan teman-temannya, akan muncul perasaan setia kawan, toleransi, tanggung jawab, dan bekerja sama. Yang kedua adalah kompetensi fisik motorik. Dalam permainan ini, anak akan banyak melakukan gerak fisik, seperti menyusun tekong atau kaleng. Yang kedua berlari, kemudian menendang. Yang ketiga adalah kompetensi kognitif, yaitu ketika anak menyusun kaleng-kaleng tersebut menjadi bentuk menara sesuai dengan warna serta angka pada kaleng. Selanjutnya adalah kompetensi bahasa. Ketika anak bermain bersama, tentunya mereka akan saling berkomunikasi, sehingga mereka akan mengungkapkan apa yang dirasa dan mendengarkan pengungkapan dari teman-temannya. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan APE ini adalah beberapa barang-barang bekas atau bahan-bahan sisa, seperti kaleng rokok yang berbentuk tabung, kantong plastik bekas, obat nyamuk bakar, mancis, kertas marmer, kertas HVS bekas, serta gunting, dan lem. Langkah pertama dalam membuatnya adalah memotong bagian atas dan bawah kantong plastik sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita bentuk persegi panjang sehingga bisa menutupi kaleng dan tutup kaleng. Seperti ini, bentuk persegi panjang dan bentuk lingkaran untuk tutup. Selanjutnya potongan plastik tadi akan kita lilitkan ke kaleng, bagian badan dan tutupnya, kemudian direkatkan dengan potongan obat nyamuk tadi yang telah dibakar. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Warna yang ditempelkan atau dipasangkan pada kaleng harus sesuai dengan kelompoknya. Misalnya pada bagian bawah ada 4 kaleng. Warna keempatnya harus sama. Kemudian kita akan melabel angka pada kaleng. Sehingga seperti ini. Setelah selesai semuanya, maka hasilnya akan seperti ini. 1 sampai 10 sesuai dengan warna kelompoknya masing-masing. Warna hitam ada 4, yaitu angkanya 1 sampai 4. Warna putih 3 dari angka 5 sampai 7. Yang warna biru ada 2, 8, 9. Yang paling atas adalah merah dengan angka 10. Saya akan menjelaskan cara penggunaan APE jika dimainkan secara berkelompok. Yang pertama, anak akan menyusun tekong seperti menara di samping saya. Kemudian
Jika anak bermain berkelompok, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada yang menjadi pemain dan ada yang menjadi penjaga. Anak yang menjadi pemain akan menjatuhkan menara ini, kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari dan bersembunyi. Kemudian yang menjaga akan menyusun kembali tekong tersebut menjadi menara. Kemudian jika anak yang menjaga ini sudah selesai, maka dia akan mencari para pemain yang bersembunyi. Jika menemukannya, dia akan menyebutkan namanya sambil menginjakkan kaki ke tekong-tekong atau kaleng yang sudah disusun. Jika sudah ketemu semuanya, berarti penjaga menang. Atau jika ada salah satu anak yang masih bersembunyi dan berhasil menjatuhkan kaleng kembali, maka anak yang sudah tertangkap bisa bersembunyi kembali dan berarti anak yang menjadi pemain adalah pemenangnya. Sekian video tutorial pembuatan APE dari saya. Salah dan janggal mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.